1956, yaitu menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukuran sangat besar dan memerlukan daya listrik yang tinggi. Bahasa mesin digunakan untuk operasi. Kelebihannya adalah awal dari era komputer modern. Kelemahannya cepat panas dan sering terjadi kerusakan. Contohnya, ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer. Generasi kedua yang akan dibacakan oleh Albar. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Ciri-ciri: ukuran fisik lebih kecil, lebih hemat listrik, proses lebih cepat dan stabil dibanding generasi pertama, menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Kelebihan: biaya produksi lebih murah dibanding generasi sebelumnya. Kelemahan: kemampuan multitasking masih terbatas. Contoh: CDC 1604, kontrol data model. Generasi ketiga yang akan dibacakan oleh Mas Mira. Generasi ketiga dari 1964 sampai 1971. Ciri-ciri: mulai digunakan secara komersial dan dalam dunia bisnis. Ukuran lebih kecil dan performa jauh lebih cepat. Menggunakan komputer atau internet credit atau rangkaian terkait. Kelebihan: performa meningkat drastis. Kelemahan: pembuatan hancur masih rumit dan mahal pada awalnya. Generasi keempat yang akan dibacakan oleh Mas Cio. Generasi keempat 1971 sampai 1980. Ciri-ciri: komputer menjadi personal komputer. Harga menjadi lebih terjangkau untuk kalangan umum. Daya tampung memori dan kecepatan proses meningkat drastis. Kelebihan: konsumsi daya rendah. Kelemahan: tergantung pada perangkat lunak. Contoh: Apple 1 dan 2. Generasi kelima yang akan dibacakan oleh saya. Generasi kelima dari tahun 1980 hingga sekarang. Ciri-ciri fokus pada kapasitas dan